Sebelum respons Presiden, Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Ketua Umum Relawan Projo Budi Aris Setiadi menyebut Joko Widodo layak bergabung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Alasannya, Jokowi terlalu muda untuk pensiun. Sementara sumbangsihnya masih diperlukan oleh rakyat. Masuk ke sana, Pak. Jangan peluang dong, kalian emangnya. Ya pokoknya ini kan semua jalan politik persatuan untuk kemajuan. Kalau nggak ada peluang berarti Pak Jokowi memang layak untuk bergabung di Dewan. Ya layak dong, kan beliau masih terlalu muda untuk pensiun. Ya, masih muda, umur 63. Jadi masih dibutuhkan nasihat-nasihatnya untuk Bukan nasihat ya, buat bangsa ini, buat rakyat lah. Untuk mengakomodasi Pak Jokowi untuk dipersiapkan. Kamu berspekulasi aja. Pokoknya tunggu aja lah. Ya. Jangan banyak spekulasi. Kamu ini banyak. Di lain pihak, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto merespons pernyataan Menkominfo sekaligus Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi yang menyebut Joko Widodo layak bergabung di Dewan Pertimbangan Presiden setelah pensiun dari jabatan sebagai kepala negara. Kata Hasto, yang pantas duduk di Dewan Pertimbangan Presiden adalah figur yang berkomitmen terhadap bangsa dan negara, bukan terhadap keluarga. Lanjut Hasto, Budi Arilah yang harus memberi penjelasan mengapa Jokowi dianggap layak jadi One Team Press di era Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, kelayakan Pak Budi Ari yang harus memberikan penjelasan ya, terkait dengan masalah tersebut. Tapi bagi kami, One Team Press itu diisi oleh orang-orang yang memang punya komitmen besar ya terhadap masa depan bangsa dan negara, bukan terhadap keluarga. Sehingga nasihat-nasihat yang disampaikan itulah gagasan-gagasan tentang bangsa dan negara, gagasan-gagasan kepada Presiden untuk membangun kepemimpinan Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Wacana Presiden Joko Widodo duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden usai pensiun mencuat lagi setelah Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi menyebut Jokowi masih muda dan layak bergabung sebagai anggota One Team Press. Di lain pihak, PDI Perjuangan menilai yang layak duduk di One Team Press adalah orang yang berkomitmen terhadap bangsa dan negara, bukan terhadap keluarga. Apakah One Team Press jadi kendaraan politik Jokowi usai pensiun nanti? Kami diskusikan bersama Bendahara Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo Panel Barus dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Bang Panel, saya ke Anda dulu. Kalau Mas Budi bilang masih layak karena masih muda dan jasanya masih dibutuhkan untuk bangsa ini, Pak Jokowi, untuk bisa gabung ke One Team Press. Apakah semata karena mudanya itu atau ada faktor lain sebetulnya yang dianggap layak? Ya, saya pikir bagaimana Pak Jokowi pasca 20 Oktober itu juga berulang kali sudah disampaikan baik kepada kami maupun kepada publik bahwa ada keinginan beliau untuk pulang ke Solo. Kalau kemudian ada aspirasi, ada harapan, ada keinginan dari banyak pihak, Pak Jokowi tetap memberikan kontribusi atau apapun bentuknya terhadap bangsa dan negara, ya saya pikir itu bagian dari aspirasi ya. Karena keinginan-keinginan dari berbagai pihak Pak Jokowi tetap berkiprah pasca 20 Oktober juga sangat bervariatif ya. Dulu sempat muncul isu Presidential Club, sempat muncul isu DPA, ada juga kami sendiri punya imajinasi sendiri pada saat itu, tapi semuanya tetap kembali kepada Pak Jokowi, dan Pak Jokowi saya pikir secara berulang kali menyampaikan bahwa keinginannya setelah purna tugas nanti kembali ke Solo. Tapi sebetulnya secara institusi, secara organisasi, Projo pengennya Pak Jokowi ini jadi bagian dari One Team Press atau tidak? Tadi sudah saya jelaskan, banyak aspirasi yang berkembang di masyarakat. Projo sendiri sempat berimajinasi Pak Jokowi tetap memberikan kontribusinya terhadap bangsa dan negara pasca purna tugas. Nah, mengenai Pak Jokowi nanti jadi apa itu keputusannya dari Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi kemudian
menjadi Watimpres itu juga kan nanti ada ada keputusan-keputusan yang bisa memutuskan beliau ada di Watimpres atau tidak, itu kan presiden berikutnya gitu Oke. ya. Oke, kalau menurut Bung Rey gimana melihat ini? Di satu sisi dari Projo merasa bahwa Jokowi layak jadi anggota One Team Press, tapi terakhir PDI Perjuangan bilang bahwa beliau tidak layak untuk jadi anggota One Team Press. Anda melihatnya kecenderungannya ke arah mana? Beliau sih kalau ada jabatan nggak mesti harus One Team Press, kayaknya akan diambil juga itu sama Pak Jokowi gitu. Dasarnya? Kalau One Team Press itu kan lumayan udah bagus lah. Kalau misalnya ada jabatan ya yang tidak selevel One Team Press, misalnya nih, kayaknya akan diambil juga sama Pak Jokowi gitu. Oke. Karena kelihatan keluarga Pak Jokowi ini ngejar kekuasaan ya dimanapun gitu. Dengan kalau penting ya banyak cara yang harus dilakukan di sana gitu. Nah salah satunya kan misalnya seperti sekarang ya Projo seperti mendukung Pak Jokowi jadi One Team Press. Nah nanti kan itu jadi inilah jadi mungkin jadi sebab lah bagi Pak Jokowi untuk mengatakan ternyata masih ada yang menghendaki saya untuk terlibat di dalam kekuasaan gitu ya. Ya ada suara Projo, ada suara Ana dan seterusnya gitu. Jadi kalau kepada keluarga Pak Jokowi ya jangan ditanyakan apakah beliau merasa cukup atau tidak, kayaknya nggak ada kata cukup itu gitu. Oleh karena itu kalau One Team Press kosong ya ditawarkan mungkin akan diambil. Kalau ada kekuasaan yang lain bukan One Team Press, ya ditawarkan juga, mungkin juga akan diambil gitu. Oke, Nah, walaupun kalau kemudian kita sudah lihat berkali-kali keluarga ini disampaikan kan oleh Presiden Jokowi, Bung Rey, bahwa ia akan pulang ke Solo setelah purna tugas sebagai kepala negara begitu. Tapi apa yang Anda tangkap dari upaya tampaknya ini seperti endorse dari Projo bahwa ya Jokowi layak untuk jadi anggota One Team Press. Apa yang Anda tangkap di situ, Bung Rey? Kalau Pak Jokowi pakai gaya begini nih udah menurut saya sih 90% menandakan beliau ingin jadi One Team Press gitu. Kan gayanya begitu tuh. Ketika misalnya soal Gibran, dia mengatakan masih anak muda, belum cukup umur, lalu jadi wakil presiden. Begitu soal Kaisang juga sama ya. Kalau kita dengar pernyataan Pak Zulkifli Hasan saat itu mengatakan Pak Jokowi nggak menginginkan Gibran di Jakarta, tapi lalu tiba-tiba muncullah putusan MA dan seterusnya gitu. Nah, kalau udah watak juga kelihatan di keluarga ini untuk tidak menyampaikan hal yang mereka inginkan yang sesungguhnya dengan mengatakan yang seolah-olah yang sebaliknya gitu. Tapi yang sebaliknya itu kalau kita belajar dari banyak peristiwa yang dilakukan yang terjadi pada keluarga Pak Jokowi itu justru mengindikasikan ya keinginan yang kuat untuk melakukan yang sebaliknya itu gitu. Jadi misalnya kalau ditanya Pak Jokowi mau jadi One Team Press apa mau ke Solo? Jawabannya ke Solo. Nah, ketika dijawab ke Solo itu, mungkin kita harus pahami beliau kayaknya menginginkan jadi One Team Press gitu. Itu satu. Nah, yang kedua adalah, lihat aja redaksinya, tanggal 20 saya ke Solo. Iyalah, kalau tanggal 20 itu ya memang beliau akan ke Solo mungkin. Tapi kan kita nggak tahu, tanggal 1 November beliau akan dilantik jadi One Team Press. Kan kita nggak tahu kan. Tanggal 20-nya beliau ke Solo. Nah, sebelum dilantik One Team Press itu mungkin beliau akan di Solo. Tapi kalau sudah diminta jadi One Team Press, dilantik jadi One Team Press, kan dengan sendirinya mungkin tidak tinggal di Solo. Nah. Atau tetap bisa tinggal di Solo, tapi kan jabatan bisa menjadi One Team Press gitu. Oke, Bang Jadi Panel. jangan terkecoh lah dengan yang gitu-gituan. Oke. Kita udah paham lah. Bung Panel, sebetulnya Projo ini mengharapkan apa? Kontribusi seperti apa yang diharapkan dari Jokowi kalau kemudian bergabung ke One Team Press? Karena kan secara prinsip berbeda dengan posisi Jokowi sebagai kepala negara sekarang. Iya tadi udah saya jelasin, nggak perlu saya putar balik bahwa kita melihat banyak aspirasi itu fakta, jangan kemudian dibuat seakan-akan itu hal yang manipulatif. Itu fakta, banyak hal yang berharap Pak Jokowi pasca purna tugas bisa tetap berkiprah, tetap bisa memberikan kontribusinya bagi bangsa dan negara. Kan banyak juga dinamika yang terjadi, ada yang mengusulkan DPA, ada yang mengusulkan Presidential Club, ada yang mengusulkan Sekjen PBB, ada yang mengusulkan misalnya Projo punya imajinasi sendiri waktu itu ya. Nah tapi apapun itu kan buat Ray Rangkuti pasti nggak ada yang benar, pasti tuduhan isinya dari Ray Rangkuti itu. Ya dianggap ini gaya-gaya aja nih, cara-cara aja gitu. Jadi kalau kemudian dianggap bahwa ini keinginan Jokowi atau keinginan Projo semata itu salah ya?
Iya, kalau Bung Rai kan pasti melihatnya seperti itu, tapi kan kami harus menjelaskan gitu ya, bahwa banyak pihak, banyak publik yang berharap Pak Jokowi bisa tetap memberikan kontribusi pasca 20 Oktober itu fakta. Bukan hal yang dimanipulatif gitu loh. Nah, kalau ditanya Projo seperti apa, kita kasih lihat dulu bahwa faktanya Pak Jokowi berkali-kali bilang baik ke media maupun ke kami secara langsung ya, bahwa beliau punya keinginan setelah purna tugas ingin kembali ke Solo gitu loh. Oke. Nah, kami tidak punya keistimewaan yang berlebih untuk bisa menentukan kemudian Pak Jokowi pasca 20 Oktober kemana dan kemana gitu loh. Oke, ada aspirasi di situ Bung Rey, jadi tidak bisa semata-mata dituduhkan bahwa ini keinginan Jokowi pribadi atau pihak-pihak tertentu. Gimana ngeresponnya Bung Rey? Ya, Projo dengan Pak Jokowi itu kan tegak lurus, ya nggak perlu pakai aspirasi-aspirasian yang kayak begituan. Yang aspirasi itu, kalau misalnya Projo mengatakan Pak Jokowi cukup deh, ya kan udah 10 tahun jadi presiden, anak udah jadi wakil presiden, menantu sudah akan jadi calon gubernur. Ya udah dong, cukup dulu lah ya, kasihlah buat impres itu bagi yang lain. Kan ada 270 juta rakyat Indonesia ini. Sekali-kali kasih Barus dong jadi watim presnya Pak Presiden, mantan presiden gitu ya. Kasih Budi kek, kan belum tentu Budi misalnya dijadikan sebagai menteri. Ya kalau nggak bisa ya jadikan watim pres Pak gitu. Nah itu baru aspirasi namanya. Tapi kalau aspirasi itu mendukung presiden jadi watim pres sih, ya itu namanya tegak lurus, bukan lagi aspirasi. Oke, tapi apa yang Anda tangkap kalau kemudian, kalau akhirnya Jokowi menjadi bagian dari One Team Press, apakah kemudian presiden terpilih masih bisa dalam tanda kutip dipengaruhi bayang-bayang Jokowi juga? Bung Rey. Oh, ini agak serius kalau pertanyaan ini ya. Jadi pertama begini, saya sudah menyebutkan tadi, kalau kita lihat keluarga Pak Jokowi ini, jangankan Watim Pres, kalau ada kekuasaan yang lowong dan memungkinkan itu untuk diambil, mungkin akan diambil juga. Itu satu tuh. Jadi ini semacam apa namanya itu, semacam udah kita lihatlah, begitulah kelihatan yang ada di keluarganya Pak Jokowi gitu ya. Nah yang kedua adalah kenapa Watim Pres itu? Karena memang itu salah satu pintu yang paling tepat untuk bisa tetap mengawal kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang mungkin boleh jadi terabaikan atau dilupakan atau bahkan atau mungkin tidak dilakukan oleh Pak Prabowo di masa yang akan datang, khususnya yang berhubungan dengan segala sesuatu yang dianggap ikonnya Pak Jokowi. Apa itu misalnya soal IKN kan, atau soal aglomerasi gitu ya, atau soal-soal yang lain dan seterusnya itu. Termasuk menurut saya di dalamnya itu adalah untuk membentengi manakala beberapa kelompok yang dianggap selama ini kecewa dengan Pak Jokowi itu lalu melakukan langkah-langkah politik ataupun hukum terhadap keluarga Pak Jokowi. Misalnya soal kasus Pupu Fafa gitu ya, atau kasus soal Blok Medan dan seterusnya itu ya, soal private jet gitu. Nah, dengan duduknya Pak Jokowi sebagai Watim Pres, setidaknya jabatan itu mungkin punya semacam alat untuk melakukan pembentengan terhadap siapapun mungkin yang akan melakukan gerakan politik pasca Pak Jokowi itu berakhir maupun gerakan hukum gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga tentu saja adalah untuk melekatkan itu. Nah, pertanyaannya betul, apakah Pak Prabowo kira-kira masih tetap ingin kelihatan tetap bersama dengan Pak Jokowi? Saya sih melihat setidaknya 4 atau 5 indikator yang memperlihatkan bahwa Pak Prabowo bahkan sedang tidak membangun satu image yang berhubungan lagi dengan Pak Jokowi. Satu soal UKP, dua soal Tapera ya, tiga soal IKN kan. Keempat soal beliau nggak pernah menyebut Kaisang sebagai calon gubernur yang didukung oleh Gerindra gitu ya. Nah yang kelima adalah beliau menolak meskipun tidak tegas ya, tapi kita tahu beliau tidak all out untuk mendukung revisi undang-undang pilkada di rapat paripurna gitu. Dengan 5 indikator ini, saya sih melihatnya Pak Prabowo sedang menjaga jarak dengan Pak Jokowi untuk mengatakan saya ini Prabowo, bukanlah bayang-bayang Jokowi gitu. Atas pandangan atau perspektif dari Bung Rey ini gimana meresponnya Bang Padel? Saya pikir itu standarnya Ray Rangkuti. Ray Rangkuti itu kan selalu fantasinya liar, hidupnya dari tuduhan, ya. Jadi saya tidak mau terlalu merespon fantasi-fantasi liarnya Bung Rey, ya, bahwa Pak Jokowi dengan Pak Prabowo seperti apa, terus
tuduhan-tuduhan itu bahwa Jokowi apapun peluang kekuasaan pasti diambil, saya tidak perlu merespon itu. Itu namanya nanti saya memenuhi hasrat fantasi liarnya Ray Rangkuti kalau begitu. Termasuk ada pandangan Ya. bahwa ini tampaknya Jokowi Saya- masih punya saya kepentingan hanya mengamankan bicara- legasi di keluarganya juga begitu. Itu gimana Saya responnya, hanya Pak? mau bicara fakta saja. Saya bicara faktanya tadi bahwa banyak pihak, bahwa banyak tokoh-tokoh yang menginginkan Pak Jokowi tetap berkiprah, itu fakta. Itu bukan sesuatu hal yang dimanipulasi. Ya. Terus bagaimana kemudian Pak Jokowi pasca 20 Oktober, itu keputusannya di Pak Jokowi. Kalau kemudian ada aspirasi, tidak diharamkan aspirasi itu dalam alam demokrasi. Ya, jangan kemudian dianalisisnya dengan logika-logika konspiratif gitu loh. Ya, Oke. kasihan publik ya dicekokin dengan fantasi liar seperti itu. Kalau kemudian Betul. ada aspirasi dari akar rumput atas dorongan agar Jokowi ini bisa gabung ke One Team Press, apakah ada dari pihak eksternal di luar Projo yang juga menyuarakan aspirasi yang sama, Bang Panel? Iya, itu nanti keputusannya kembali di Pak Jokowi. Kalau diskusinya tentang apa namanya Pak Jokowi cocok atau tidak di Watim Pres, yang bisa memutuskan beliau di Watim Pres itu siapa? Kan bukan saya sama Ray Rangkuti. Gitu loh. Kalau Ray Rangkuti kemudian punya aspirasi sebaik yang jadi Watim Pres si A, si B, si C, itu juga nggak diharamkan, itu juga halal. Gitu loh. Nggak dilarang juga, namanya aspirasi. Gitu loh. Oke, Bung Rey, apa plus minusnya kalau kemudian seorang yang sebelumnya pernah menjadi kepala negara kemudian bergabung jadi One Team Press? Plus minus untuk pemerintahan baru apa? Ya, kalau plusnya ya saya tidak tahu, terlihat tergantung kepada presiden. Kalau negatifnya ya presiden ini kelihatan akan tetap jadi bayang-bayang dari presiden yang sebelumnya. Nah, kalau presiden yang sebelumnya itu mewariskan sesuatu yang menjadi positif besar di mata masyarakat, ya mungkin iya, tapi kan kalau tidak akan negatif. Kan kalau kita lihat sekarang ini misalnya tensi publik terhadap Pak Jokowi itu hari demi hari kelihatan makin menurun. Karena apa gitu ya? Karena apa namanya ya, penurunan kualitas demokrasi yang sangat drastis ini menjadi catatan di ujung kekuasaan Pak Jokowi gitu. Dan kalau itu dilengketkan dengan Pak Prabowo, ya orang akan melihat bahwa Pak Prabowo adalah pemimpin yang mungkin tidak terlalu peduli juga dengan nasib demokrasi sebagaimana ya dilakukan oleh Pak Jokowi sebelumnya gitu. Nah itu negatifnya. Lah positifnya apa gitu? Saya tidak terlalu melihat positifnya kalau Watim Pres, karena selama ini kan Watim Pres 10 tahun misalnya berada di belakang Pak Jokowi, kita juga tidak melihat apa peran yang sangat signifikan dari Watim Pres itu untuk mengatur kebijakan Pak Jokowi gitu. Nah, kalau dilihat dari situ gitu ya, dan kalau Itu dilihat dari situ misalnya aja Bung Rey udah sebelum-sebelumnya, kontradiktif juga hal yang sama terjadi dalam gitu. Jadi berargumentasi. kalau dilihat positifnya, saya Oke. tidak terlalu begitu lihat positif, tapi kalau dilihat negatifnya, ya setidaknya ya peninggalan Pak Jokowi dalam konteks merosotnya demokrasi itu akan terbawa kepada kepemimpinan Pak Prabowo. Oke, Pak Bang Panel ada respon, Bang Panel? Ya, Bang Panel ada mau merespon? ya di situ aja Ray Rangkuti sudah kontradiktif. Tadi dia bilang di masa Jokowi Watim Pres tidak terlalu memberikan kontribusi. Nah ke depan Pak Jokowi ketika mau didorong misalnya jadi Watim Pres, wah ini celah yang harus dioptimalkan menurut saya. Itu kontradiktif itu argumentasinya gitu loh. Oke, jadi yang benernya gimana tuh? Ya saya tidak bisa, saya bukan bilang benar atau salah, saya sedang bilang bahwa argumentasinya Bung Ray Rangkuti ini kontradiktif, gitu loh. Nah, Jadi itu saya tidak berarti bicara benar salah. boleh saya tanggapi dong kalau begitu kan? Oke, boleh dilanjutkan Bung Rey? Itulah yang saya sebutkan itu tadi. Karena bagi Pak Jokowi menurut saya bukan kekuasaan itu besar atau kecil. Kan saya dari awal saya mengatakan kelihatan di Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi ini kekuasaan itu harus menempel kepada mereka, entah besar itu atau kecil gitu. Kalau Watim Pres itu kecil, kata Bung Ray tadi Watim Pres boleh jadi ada kekuatannya. Iya, kan saya sudah mengatakan tadi, bagi keluarga ini kelihatan tidak terlalu berhitung. Terus kenapa Apakah jabatan itu dikhawatirkan besar gitu atau loh. kecil, punya impact apa enggak. Yang dihitung itu apa? Yang dihitung itu yang masih menjabat, masih berada dalam kekuasaan. Apa fungsi kekuasaan itu bagi keluarga Pak Jokowi? Ya salah satunya membentengi mereka kemungkinan dari gugatan politik maupun gugatan hukum. Jadi kalau tetap menjabat kan
ya Tim Pres loh. Nggak mudah kan untuk untuk memproses persoalan-persoalan yang berhubungan kepada beliau baik secara politik maupun secara hukum. Nah, setidaknya 5 tahun ya Pak masih dikelola seperti itu gitu. Itu yang saya sebutkan tadi. Nah, nggak ada yang kontradiktif. Nah, yang saya mau katakan itu justru karena kelihatan tidak begitu sebetulnya ya fungsi dari Watim Pres untuk mantan seorang presiden yang 2 periode yang menurut Saudara Fanel tingkat kepuasannya 80%, sebetulnya agak jauh lebih bermartabat menurut saya kalau lebih mengatakan saya stop dulu deh, cukup 8-10 tahun sudah gitu. Yang seharusnya biarlah panel yang meneruskan, biar Budi yang meneruskan. Kira-kira begitu. Udah disampaikan. Nah, negarawan itu menurut saya Bung Fanel ya, kan udah negarawan itu bukanlah orang yang kalau kemudian diteriakin supaya mengatakan A, dia A, tidak. Tapi negarawan itu akan teruji dari sejauh mana ia bisa mengatakan cukup untuk saya, selebihnya adalah. Sudah kami tangkap maksud dan tak dari. Ya kan udah disampaikan itu, Bung. Baik. Ya kan bahwa beliau ingin kembali ke Solo. Terus kalau kemudian Bung bilang, ini bola disundul lagi sama Pak Projo. Ini kan logika-logika tuduhan fantasi-fantasi ini gak ada habisnya. Kalau Bung bilang sebaiknya Pak Jokowi udah 2 periode pulang ke Solo. Itu aspirasinya Bung Rey udah diterima sama Pak Jokowi. Saya harus sudahi dulu karena durasi kita sangat terbatas. Tapi terima kasih banyak Bung Rey Rangkuti dan Bang Faldo Barus sudah berbagi perspektif bersama kami. Selamat sore.